Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali update mengenai Oragon X. Buat lu yang dalam beberapa bulan terakhir ini terus mantengin ya, kemungkinan besar tahu bahwa Oragon ini memang sedang banyak event-event ya. Ada mulai dari event bulanan sampai event mingguan yang terus-terusan kalian bisa ikuti dengan hadiah yang cukup menarik ya. Bisa mencapai 500 USD seingat gua, dan juga itu hanya salah satu event saja. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke review ulang sedikit dan juga mengenai update-update event yang terjadi di Oragon X, gue akan disclaimer dulu seperti biasa ya, bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Sekali lagi gue ulangi, semua konten dari Toshi Crypto Indonesia bukanlah financial advice, tetapi bentuknya adalah edukasi ya. Disclaimer beres, kita langsung masuk ke review tipis-tipis ya. Karena kemungkinan besar ya, nggak semua orang sudah mendengar mengenai review gue sebelumnya mengenai Oragon X ya. Jadi gue akan coba review dengan singkat. Jadi Oragon X ini pertama kali gue review di 2021. Waktu itu mereka lebih fokus ke game NFT yang ada play to earn-nya gitu. Jadi kalau secara konsep tuh sangat mirip seperti X Infinity. Dan untuk gameplay pun sangat mirip ya. Nah, tetapi sejak 2021 sampai sekarang 2023 sudah banyak perkembangan. Jadi mereka nggak hanya fokus di play to earn saja, tapi mereka mulai bergerak juga ke metaverse ya. Nanti kita bahas di belakang seperti apa. Lalu juga mereka mulai ke DeFi, dan yang lebih keren lagi adalah mereka ingin seperti Gala Games kalau gue perhatikan ya. Buat lo yang terus stay tune di TCI, kemungkinan besar tahu bahwa gue sudah pernah review juga mengenai Gala Games. Nah, Gala Games itu kasarnya adalah suatu project crypto yang fokusnya ingin mendesentralisasikan development game ya. Nah, di situ intinya adalah game-game yang dipilih untuk di-develop di Gala ekosistem itu dengan sistem voting token mereka lah, kasarnya DAO. Nah, di sini Oragon juga ingin melakukannya. Jadi bisa dibilang semakin lebar ya, jauh lebih kompleks dibandingkan ekosistem awalnya lah, yang simpelnya hanya play to earn NFT saja ya. Jadi bisa dibilang secara perkembangan Oragon X sudah cukup jauh dibandingkan di 2021 gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai sedikit reviewnya ya. Kalau kita lihat di sini dia sekarang ada di ranking 5.945. Kalau kita lihat di sini dia itu sekarang si market cap-nya mencapai di 172 ribuan, berarti masuknya ini ke micro cap ya. Lalu untuk volume di 2000-an, dan sekarang dia masih hanya fokus di BSC saja. Mungkin kedepannya bisa pindah juga ya. Nah, kalau kita di sini untuk kalian yang ingin trade si tokennya itu ada di dua tempat ya, PancakeSwap dan juga ada di Hotbit. Jadi buat yang tertarik silahkan bisa di dua sini ya. Nah, selanjutnya untuk si ekosistemnya sendiri, seperti yang kita bisa lihat di sini, dia gacha sudah terjual sebanyak 1.600, investor sudah sampai 16 ribuan, dan bahkan salah satu yang paling booming dan fantastiknya adalah Oragon X ini baru saja mendapatkan dana, mungkin ya, dana dan juga dukungan dari Sinarmas. Ini bisa dibilang suatu achievement yang cukup hebat, karena kita tahu nggak terlalu banyak ya para konglomerasi yang lain yang investasi di dalam beberapa crypto project yang dibuat di Indonesia ya. Jadi this is quite cool ya. Nah, selanjutnya kalau kita juga di sini nanti akan ada beberapa event yang sudah menjadi ciri khas untuk si Oragon X, seperti Shield to Earn, dan juga ada salah satunya itu Diamond Hands, ingat gua. Dan kalau kita juga di sini mereka nanti akan ada wallet ya, wallet. Nah, wallet ini seingat gua udah 70%. Nanti kita bahas di belakang lah spesifiknya sudah seperti apa. Dan juga mereka ini baru saja melakukan community meetup di April kemarin dengan pintu, toko kripto, dan rekeningku. Tentunya buat apa? Ya apalagi sih kalau nggak ngobrolin soal listing. Ya, jadi lagi-lagi ini bisa juga menjadi apa ya, kalau sampai nanti sudah listing banyak di beberapa exchanger, kemungkinan besar bisa meningkatkan volume dengan cukup tinggi ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke bagian si white paper baru dia ya. Kalau kita di sini dia itu masih sama sih, intinya play earn and get rich ya. Nah, tetapi mereka nggak cuma di play to earn saja, nggak cuma di GameFi saja sekarang, tapi ada juga di Metaverse, di DeFi, dan juga akan ada di game development. Nah, jadi kalau kita di sini ya, yang mungkin menjadi salah satu penekanan mereka adalah mereka ingin dibandingkan juga dengan game developer market ya, dimana kita tahu ini adalah dua hal yang cukup besar. Kita ambil lihat di sini ya. Untuk
secara ini, apa namanya, secara marketnya gitu ya. Ya kita tahu lah Steam ya, lalu juga ini Roblox ingat gue ya. Ya kita tahu itu banyak sekali game-game yang develop oleh mereka. Nah, tetapi mereka semua bentuknya itu adalah centralized. Sementara untuk di Oragon X nanti bentuknya decentralized ya. Nah, kalau kita di sini contoh untuk platform dan game dev market, untuk yang di cryptocurrency market saja seperti ada Yoshi, ada X Infinity dan Ninenko ya. Ini walaupun sekarang dalam kondisi ya masih kerasa seperti bear market ya, walaupun arguably sudah mulai bergeser ke cycle baru, tapi kita bisa ternyata secara volume masih cukup besar ya. Nah, di waktu bersama juga NFT market lagi-lagi dalam kondisi yang sekarang masih belum besar liquidity-nya pun kalau kita lihat secara volume masih cukup ada lah kesannya walaupun nggak sebesar waktu kemarin-kemarin gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya gamer itu sebenarnya banyak nggak sih di Asia atau lebih tepatnya di Southeast Asia? Nah kalau kita lihat ternyata populasi di Southeast Asia itu di 681 juta jiwa. Ternyata 64%-nya memiliki akses ke internet. Dan 62,4% dari semua orang yang memiliki akses ke internet ini bermain game atau active gamer. Berarti 274 orang bermain game di Southeast Asia ya. Nah, kalau kita di sini secara persentasenya, lucunya yang paling besar itu malah strategi. Gue pikir bakal kayak action atau adventure gitu ya. Tetapi nomor satu strategi, nomor dua racing ya. Ini oke lah, gue ngerti emang banyak yang suka racing ya. Lalu juga ada action adventure, arcade dan simulating. Nah, selanjutnya kalau kita di sini Indonesia ini baru memegang kontrol 0,4% saja di local industry. Jadi masih sangat besar. Nah, semoga saja dengan adanya ekosistem Oragon ini bisa meningkatkan apa namanya market yang dikontrol oleh Indonesian Games gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Buat lo yang pengen tahu detail-detailnya, boleh lihat ke video-video gue sebelumnya. Jadi intinya mereka itu akan ada metaverse, DeFi, dan juga tentunya ada play to earn-nya juga gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambaran atau review singkatnya lagi lah ya, merefresh memori kita mengenai project si Oragon. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian event update, apa saja yang terjadi dan bagaimana lo bisa mendapatkan uang dari Oragon X. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke weekly updates-nya ya. Yang pertama kita akan bahas adalah creative event atau lebih tepatnya weekly creative event, di mana ini merupakan suatu kontes kreativitas dari para holder dalam memperkenalkan Oragon X ya, tentunya buat orang-orang yang belum tahu. Ini dilakukan pada dua platform yaitu YouTube dan TikTok. Setiap minggu akan ada dua pemenang dengan hadiah total sebesar 500 USD. Ini yang paling bikin orang Indonesia melotot ya, karena paling suka dapat duit ya. Tapi siapa sih yang nggak suka dapat duit ya? Ini untuk eventnya sendiri berlangsung dari tanggal 1 sampai 31 Mei. Tetapi setiap minggunya akan ada dua pemenang. Jadi luar biasa ya, berarti $500 kali 4. Tanggal 1 sampai tanggal 31. Buat yang tertarik, gue sangat sarankan untuk mengikuti semua social media dari Oragon X karena di situ news yang paling lengkapnya ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini juga akan ada community meetup atau lebih tepatnya ini sudah terjadi ya, di mana mereka itu melakukan ya ini bentuk untuk ekspansi lah. Seperti yang kita lihat sekarang itu baru di dua tempat, PancakeSwap dan juga di Hotbit. Nah, di sini mereka bertemu dengan CEO dan juga ya bisa bilang pimpinan-pimpinan dari beberapa exchanger kripto di Indonesia ya. Kalau kita lihat di sini ada dengan Pak Robi, ini adalah COO atau Chief Compliance Officer dari rekeningku ya. Lalu juga di sini mereka waktu event dengan Pintu ya. Dan juga yang di sini saat mereka ketemu dengan CEO baru dari toko kripto. Seperti yang kita tahu toko kripto itu baru saja mengganti rosternya dengan cukup ini ya, cukup banyak lah kesannya ya. Nah, jadi ini waktu mereka ketemu dengan Pak Yudo yaitu CEO dari toko kripto ya. Nah, selain dari itu juga ya, Oragon X ini nggak cuma cuan aja atau juga nggak cuma main-main game aja, tetapi mereka juga baru melakukan charity di sini. Seingat gua nih di kota Samarinda ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu gimana kegiatan
Jadi luar biasa ya, nggak cuma kita main game dan nggak cuma kita cuan saja, tetapi Oragon X juga kemarin dalam rangka bulan suci Ramadan mereka melakukan satu charity yang luar biasa ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini juga mereka mulai ada strategic advisor baru, yaitu namanya Pak Sandi Permadi dan Pak Edwin Pramana di sini ya. Jadi tujuannya adalah tentunya untuk mengakselerasi kerjasama dengan investor baru ya. Nah, jadi lagi-lagi project yang banyak investor ya otomatis biasanya bergerak lebih nyaman lah ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini untuk NFT wallet sendiri, dia itu sudah dalam perkembangan sampai 70% dan nantinya NFT wallet ini dapat diunduh di Play Store bagi para pengguna Android ya. Nah, lalu selanjutnya untuk yang event pemenang Diamond Hand ya. Ini juga kemarin baru saja dibagikan ya, untuk detailnya kita akan sebentar gua nanti tarik yang paling baru dari grup Telegram mereka. Ini dia beberapa pemenang dari event Shield dan juga event Diamond Hands. Jadi ya jangan salah ya, setiap minggunya akan terus dibagikan. Jadi luar biasa nih. Jangan-jangan mungkin yang nonton ini salah satu yang nonton video gue juga. Harapan gue sih begitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu eventnya ya. Sekali lagi buat lo yang tertarik untuk detailnya, gue sangat sarankan untuk masuk ke grup Oragon ya. Lebih tepatnya Oragon BSC Announcement, di mana semua announcement otomatis sesuai dengan nama grupnya akan dikumpulkan semua di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk Oragon, luar biasa ya. Terutama nih sejak dia ada kerjasama dengan Sinarmas ini, jadi jauh lebih cepat, ya, jauh lebih cepat. Dan juga dengan mereka ada new strategic advisor juga, tentunya bisa mempermudah juga supaya lebih banyak lagi investor yang masuk, sehingga tentunya perkembangan dari Oragon bisa semakin baik ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk Oragon X. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.